Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena banyak orang-orang yang mengharapkan datangnya bulan Ramadan, tetapi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT yang bisa bertemu. Para sahabat bahkan memohon 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan alhamdulillah kita salah satu seorang yang mendapatkan hidayah itu, kenikmatan itu untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka dengan datangnya bulan Ramadan jangan kita sia-siakan. Jadikan ini Ramadan terbaik bagi kita. Karena masih ada sisa waktu Ramadan yang akan datang lagi ke depannya beberapa hari kemudian. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita kali ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keagungan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan termasuk bulan yang disebut bulan maghfirah, bulan ampunan. Karena dengan datangnya bulan Ramadan ini, inilah kesempatan bagi kita. Mungkin 11 bulan yang lalu kita telah mengotori jiwa kita, hati kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan saat inilah mungkin Allah memberikan hidayah ini supaya kita memohon ampun kepada Allah SWT, membersihkan jiwa kita. Karena Allah SWT berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Asy-Syam, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Allah mengatakan bahwa orang itu diberikan 2 ilham, yaitu kejahatan dan ketakwaan. Fujuraha wa taqwaha. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, di bulan Ramadan inilah bulan yang tepat untuk kita memohon ampun kepada Allah SWT. Jangan sombong diri kita. Karena 11 bulan yang lalu mungkin banyak dosa-dosa yang belum kita mohon ampun. Maka rendahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang berjumpa Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosanya, maka dia termasuk orang yang celaka. Celakalah orang-orang yang berjumpa Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni Allah SWT. Nah, jangan sampai berakhirnya Ramadan nanti masih banyak dosa-dosa yang kita tinggalkan. Na'udzubillah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita membahas tentang jiwa kita, hati kita itu, Imam Al-Ghazali telah membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama, qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu qalbun yang sudah mati, yang tidak bisa lagi mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan jangan sampai kita seperti itu. Karena rugi kita kalau hati kita telah tertutup oleh noda-noda dosa. Allah tidak sayang lagi kepada kita. Dan kesempatan ini Allah masih sayang kepada kita untuk berjumpa Ramadan. Jangan sampai hati kita mati. Kalau hati sudah mati, maka tertutuplah semua pintu hidayah. Kemudian yang kedua adalah qalbun marid, qalbun yang sakit, hati yang sakit. Terkadang dia baik, tetapi lebih banyak buruknya karena hatinya sakit, berpenyakit dalam dirinya. Ada penyakit yang
sudah menutupi hati-hatinya, relung hatinya. Nah, jangan sampai penyakit hati ini kita terus pupuk sehingga menjadi hati yang mati kalau lama-lama dibiarkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang mendapatkan pencerahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut, hati yang menerima kebenaran. Karena kalau hati yang sudah mati tadi sudah tidak mendapatkan hidayah, maka hati yang salim ini, hati yang bersih yang selamat adalah hati yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jadi Allah memanggil hati yang salim tadi, yang bersih, dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya. Dan Allah akan memberikan balasan, ya. Dengan apa? Dengan surga. Hati yang tenang, yang diridai Allah SWT, tempatnya adalah surga. Yaumai la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat itu tidak akan berguna anak-anak kita, harta kita yang kita bangga-banggakan, kecuali orang yang menghadap Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih tadi. Tidak ada kesombongan, iri, dengki, hasud. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis di akhirat. Kita sholatnya bagus, tahajud bagus, puasa bagus, dan lain sebagainya, tetapi ternodai dengan hati yang kotor tadi, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Orang muflis ini sebutan orang yang seolah-olah dia masuk surga nanti di akhirat, tetapi ternyata banyak orang-orang yang dizalimi. Kekotoran hatinya membuat pahalanya habis. Diambil pahalanya, diberikan kepada orang lain. Kalau pahalanya sudah habis, kemudian masih banyak orang yang menuntutnya karena kesombongannya, keangkuhannya, kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi, kemudian dikasih kepada orang tersebut dan dicampakkan ke dalam neraka. Jangan sampai kita seperti itu. Mari kita perbaiki hati ini. Hati ini adalah tempat di mana orang menentukan sikapnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fi jasadil mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Ala wa hiya qalbi." Jadi dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik atau darah itu baik, maka baik pula amalnya, perbuatannya. Tapi kalau hati itu buruk, kalau darah itu, daging itu buruk, maka buruklah perbuatannya. Itulah hati. Maka hati itu senantiasa diasah, diperbaiki, dicas dengan rohani kita. Dengan bacaan tilawah kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan dengan banyak. Kemudian sholat kita, sholat tarawih kita, insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan puasa yang kita yang baik, jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Maka mari kita perbaiki hati kita, kita bersihkan hati kita dengan cara mengingat Allah SWT lebih banyak di bulan Ramadan. Innal ladina wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingatlah orang-orang yang mengingat Allah itu pasti hatinya akan tenang. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan ketika kita sudah membersihkan hati kita, mencelupkan diri kita kepada celupan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Mari kita banyak beristighfar, minimal 100 kali dalam sehari. Kan Rasulullah sudah mengamalkan istighfar ini 100 kali. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita pupuk ketakwaan kita. Kalau masalah dunia, insya Allah akan memberikan balasan yang banyak. Begitu juga di akhirat nanti. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia ini, mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka, dan rezeki itu banyak maknanya, bukan hanya harta saja, tapi kebahagiaan dan lain sebagainya. Anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, dan semoga anak-anak kita, anak-anak dari rumah menjadi anak yang soleh, yang soleha kalau di kehidupan harinya. Jadi sekali lagi, mari kita kembali kepada Allah SWT, membersihkan jiwa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya dosa-dosa kita terlalu banyak, dan jangan sampai kita sombong, kecuali kita memohon ampun kepada Allah sehingga hati kita menjadi bersih, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.